Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galbay. Nah, di video kali ini saya ingin bertanya kepada Anda, siapa yang gagal bayar di Shopee, S-Pinjam maupun SPayLater? Ya, bagi Anda yang galbay di Shopee Pinjam dan SPayLater, wajib lihat video ini untuk menguatkan mental Anda dan menambah informasi-informasi tentang pergalbayan di S-Pinjam dan SPayLater. Langsung saja kita lihat postingan, ya ada postingan sangat menarik sekali tentang SPayLater dan S-Pinjam. Nah, ini dia. Jadi ada Mas Alan, ya Alan Rifai ini ya. Dia ngeposting cari temen yang galbay di APK Oren. Hehehe. S-Pinjam 11 juta, SPayLater 9 juta. Nah, siapa yang galbay kurang dari 11 juta? Ya, S-Pinjamnya dan SPayLaternya kurang dari 9 juta. Coba tolong komen di bawah. Siapa yang 10 juta dan 8 juta atau 5 juta, pokoknya ke bawah. Ya. Dan yang di atas ini, S-Pinjam 11 juta ini, ya, misalkan 12 juta, 15 juta, 30 juta, ya, dan SPayLaternya itu di atas 9 juta. Coba tolong komen juga. Ya, kalau bisa sertakan informasi sudah berapa lama galbaynya, ya. Apa saja pengalaman-pengalamannya setelah galbay di Shopee Pinjam dan SPayLater, apakah sudah ada DC lapangannya atau belum, gitu ya. Walaupun saya tahu tidak pernah ada atau belum ada DC dari S-Pinjam dan SPayLater itu, gitu ya. Nah, sekarang mari kita langsung lihat kesaksian para pengguna SPayLater dan S-Pinjam yang sudah galbay. Oke ya, biar enak. Ya, kita lihat pengalaman-pengalamannya. Ya, nggak asal ngomong. Kalau saya ngomong kepada Anda, jangan takut, jangan ini, jangan cemas, jangan was-was. Aduh, udahlah, udah basi gitu ya. Nah, mari kita lihat kesaksian pengalaman-pengalaman dari pengguna SPayLater dan S-Pinjam yang sudah galbay. Oke, nah di sini ada dari Mbak Cancan atau Mas Cancan gitu. Oke, salam 12 juta, hihihi. Nggak tahu sekarang berapa, 15 kayaknya. Nah, jadi bisa ketahuan dia ini adalah galbay 12 juta. Oke. Dari Mas Vertigonia. Oke, saya 5 juta aja udah ngeri, ampun ya. Tidak ngeri sebenarnya, biasa saja. Oke. Dari Mas Yudi Santosa, berapa ini limitnya? 11 juta. Oh, ini ya. Dia ini galbay ya, anggap saja 15 juta 900 atau 16 juta. Oke. Mas Yudi galbay 16 juta. Lalu hehehe, ada temennya ternyata gitu ya. Nah, sudah ketemu ya temennya ya. Dia ini galbaynya 11 juta, kalau Mas Yudi ini lebih ya, di atas dari Mas Alan. Gitu ya, santai saja. Oke. Dari Mbak Noi Swesneger Maulana, aman gitu ya. Lalu dari ini ya, Wen Randy. Oke. Hadir 2 tahun lebih, udah senyap-senyap aja nih. SPayLater 12 juta, S-Pinjam 20-an juta, belum dendanya gitu ya. Jadi sudah senyap, sudah aman gitu. Oke, lanjut ini apa ini? Saya OTW 2 tahun, S-Pinjam 1,5 juta, SPayLater 8,8 juta, belum sama dendanya gitu ya. Tapi aman-aman saja. Mau 2 tahun, ini sudah 2 tahun ya. Ini sudah 2 tahun. Yang artinya apa? Mau berapa tahun pun galbaynya Anda di ShopeePay dan S-Pinjam itu tidak mempengaruhi hidup Anda sama sekali. Ya, ini sudah terbukti ya, ini sudah 2 tahun lebih gitu ya. Kalau dicek slik OJK-nya ya, mungkin sudah di auto lunaskan ini nih ya. Bisa saja sudah di auto lunaskan gitu. Oke, lanjut ya. Dari Mas Safiolaz, aman itu Bang galbay segitu ya. Aman saja, cuma WA keluar kondar gitu kan ya. Nah, keluar kondar setelah berapa bulan Bang? Setelah 3 bulan baru keluar kondar. Oke, untuk awal-awal pertama mungkin tidak ya, atau belum keluar kondar gitu. Setelah 3 bulan baru keluar kondar. Oke, lanjut. Sempat didatangi enggak Bang? Belum balas dia gitu ya. Enggak akan didatangi, tidak ada. Nasabah S-Pinjam dan SPayLater itu didatangi oleh petugas Shopee gitu, tidak ada. Oke ya, jadi cuma WA keluar kondar saja. Coba hubungi kondar Anda yang Anda daftarkan di S-Pinjam dan SPayLater. Bilang nggak kenal dengan saya kalau ada yang menanyakan saya. Sudah beres. Oke, lanjut ya. Saya S-Pinjam 11 juta, PayLater 5 juta. Oke. Spill dong yang udah lewat dari setahun galbaynya gitu ya. Aku Mas lewat sudah.
Apakah masih aman? Aman aja. Oke, lanjut. Saya dari 9 juta sekarang sudah 19 juta. Ngeri gitu kan ya. Nah, bunganya emang WOW ya. Jadi begini ya. Prinsipnya pinjol itu lemah. Oke ya, karena tidak ada agunannya. Beda dengan leasing dan bank. Kalau leasing dan bank, kita menaruhkan BPKB kepemilikan itu di bank tersebut. Ya, leasing juga sama. Nah, kalau pinjol tidak ada sama sekali. Jadi bisa dikatakan pinjol itu tidak punya kekuatan untuk menagih Anda. Nah, jika pinjol itu tidak punya kekuatan dalam menagih Anda, maka mereka akan memberlakukan hal-hal agar nasabahnya itu segera membayar. Contohnya apa? Contohnya adalah potongan keringanan denda hingga 100%. Gitu ya. Misalkan ini ya, dari 9 juta sekarang sudah 19 juta. Gitu ya. Di aplikasinya memang 19 juta. Kalau kita lihat di aplikasinya. Tapi kalau kita telepon ya, atau kita itu ditelepon oleh pihak Shopee ya, pasti nasabah ini yang udah galbay lama ini ditawari penghapusan denda 100%, saya jamin. Gitu ya. Itu bagi orang yang mau bayar. Kalau saya tidak peduli sama sekali, mau ditawari 100%, ditawari 200%, ya terserah. Mau diautolunaskan juga terserah. Ya, saya mau meneliti. Saya adalah Profesor Galbay dan Raja Galbay juga. Saya mau meneliti apa yang akan terjadi pada hutang-hutang saya ketika saya itu tidak bayar sama sekali selama bertahun-tahun. Gitu. Oke, lanjut. Ya, saya S pinjam sama S pay letter total 35 juta, biasa saja. Di sini loss udah setahun lebih. Saya S pay letter 11 juta, S pinjam 10 juta. 3 bulan dinonaktifkan, apa bisa aktif lagi nggak ya? Mau ngapain? Ya, diaktifin lagi mau ngapain gitu. Oke, lanjut. Absen udah setahun, galbay 10 juta. Selamat diteror, ntar adem-ademnya 2 bulanan gitu ya. Saya galbay keduanya udah ada 1 tahunan. APK ku udah nggak bisa dipakai, tak logout juga nggak bisa masuk, masih ada uang 5 juta, hela wispie. Nah, tidak ada kesaksian di sini ya, didatangi oleh DC lapangan gitu ya. Semuanya mengatakan aman ya, ini aman. Oke, hadir 2 tahun, senyap-senyap saja, tidak ada gonjang-ganjing, tidak ada yang ngetok-ngetok rumah mengatasnamakan Shopee, tidak ada ya. Ini untuk yang posting juga aman saja, cuma WA keluar kondar sudah tidak didatangi oleh DC lapangan. Begitu ya. Jadi bagi Anda yang galbay-galbay di Shopee ini ya, jangan takut. Resiko dari gagal bayar terberat itu adalah masuk slick OJK. Ya. Masuk slick OJK akan terasa berat jika Anda belum punya kredit perumahan misalkan. Ya, itu terasa berat ya. Aduh, nggak bisa KPR nih subsidi gara-gara pinjol, itu terasa berat. Ya. Masuk slick OJK itu terasa berat ketika Anda pengen beli mobil, pengen beli motor, butuh tapi tidak bisa. Ya, gara-gara slick OJK-nya hitam karena Anda galbay dipinjol. Itu terasa berat. Kalau Andanya sudah punya rumah, sudah punya motor, sudah punya mobil, ya, yang namanya slick OJK itu aduh, udah nggak kepake di hidup Anda itu ya. Seperti itu. Nah, bagi Anda yang mau misalkan kredit KPR atau kredit mobil, kredit rumah gitu ya, tapi slick OJK-nya jelek, Anda coba menawarkan ke leasing atau ke bank itu DP-nya digedein gitu ya. Khusus rumah. Ya, nggak usah lah motor mobil gitu ya. Khusus rumah saja karena rumah itu penting gitu ya. Misalkan Anda ekonominya sudah normal kembali nih. Ya, gaji 5 juta per bulan gitu ya. Anda kayaknya mau kredit rumah sebulannya 1 juta sanggup gitu ya, selama 10 tahun, 15 tahun gitu ya, sanggup. Nah, coba Anda digedein DP-nya gitu ya. Dari mana Bang DP-nya digedein? Ya dari minjol lagi coba, bisa enggak gitu kan. Ya atau nabung gitu. Ya oke ya. Jadi sekali lagi bagi yang galbay di S pinjam ini dan di S pay letter ini jangan pernah takut karena tidak ada kesaksian bahwa yang nunggak di S pinjam dan S pay letter ini didatangi oleh DC lapangan, tidak ada kesaksian. Jika Anda menemukan ketikan di Facebook, di grup-grup pinjol lainnya, bahwa S pinjam dan S pay letter itu ada DC lapangan, yang maka itu adalah penipuan dan itu adalah DC yang mengetikkannya.
gitu ya, atau itu yang punya grupnya biar Anda itu gestun ya, biar Anda itu ngejoki gitu karena ketakutan gitu ya. Ayo ditutup yang ininya, yang legal OJK-nya ditutup gitu ya, mainkan ilegalmu. Alah bullshit. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.